Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Thanks ya, kita ketemu lagi dalam Devotion from Nation pagi hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Kami bersyukur Bapak untuk hari yang baru, hari yang luar biasa Tuhan anugerahkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami belajar sama-sama firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini perenungannya itu boleh mengubah hati kami, itu boleh menjadi rema dan mengubah hidup setiap kami yang mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mau mengajarkan teman-teman satu hal yang sederhana banget. Bagaimana ketika kita mendengar perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kita taat dengan tidak kompromi. Oke? Tema sharing saya pagi hari ini adalah never compromise. Amin. Yuk kita belajar sama-sama melalui kisah di Alkitab di 1 Raja-Raja ayat 13 sampai pasal 13 ayat 4 sampai dengan 22. Nanti perikop lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di rumah. Oke, saya akan bacakan sedikit rangkumannya bahwa ini adalah cerita mengenai satu orang abdi Allah yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menegur Raja Yerobeam pada waktu itu. Oke, setelah nih abdi Allah menegur Raja Yerobeam, ini yang terjadi. Mulai ayat ke-7. Kemudian berbicaralah Raja pada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Ini raja orang yang luar biasa, orang yang terpandang, orang yang pemimpin tertinggi pada saat itu mau kasih hadiah ke abdi Allah ini. Oke, tetapi abdi Allah itu berkata pada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan padaku, aku tidak mau singgah padamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan padaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Saya potong dulu sampai di sini. Luar biasa, abdi Allah ini seorang pemimpin yang tertinggi, yang terpandang, seorang raja mau menawarkan hadiah kepada abdi Allah ini. Tetapi dia bisa dengan tegas menolak. Bahkan dikatakan, bahkan jika si raja ini kasih setengah dari kerajaannya yang luar biasa banyaknya itu kepadanya, dia tidak akan terima dan tidak akan ikut raja itu, karena dia tidak mau melanggar perintahnya Tuhan untuk tidak singgah kemanapun. Dia pegang terus perintahnya Tuhan dalam kehidupannya, dan dia bahkan luar biasa bisa menolak seorang raja. Amin. Ini abdi Allah yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca di ayat 19. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dengan dia. Dia ini adalah seorang nabi tua dari Betel. Ceritanya nih, abdi Allah ketemulah dengan nabi tua dari Betel. Dan ini yang terjadi di ayat 19. Kemudian orang itu, maksudnya abdi Allah ini kembali bersama-sama dengan dia, dengan nabi tua dari Betel, lalu makan roti, minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan pada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru pada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda, "Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu, tapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman padamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu." Singkat cerita, abdi Allah ini akhirnya mati dibunuh oleh singa. Oke. Sebelumnya abdi Allah ini begitu luar biasa, dia bisa menolak ajakan dari Raja Yerobeam. Bahkan dikatakan setengah dari harta kekayaannya dari istana yang luar biasa itu dikasih pun dia tidak akan melanggar perintah raja. Tetapi ketika ada seorang nabi tua dari Betel cuma ngajak dia minum air, makan roti, dia ikut dan dia melanggar perintah Tuhan. Dia kompromi. Demikian juga dalam kehidupan kita sering terjadi seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kita sesuatu, ketika Tuhan mengamanatkan kepada kita suatu tugas, suatu perbuatan, suatu hal yang harus kita lakukan, ketika itu orang dunia yang menggoyangkan kita. Karena Raja Yerobeam adalah raja dari dunia.
pada zaman itu. Bahkan ketika itu pemimpin yang begitu besar, kita dengan gampang, dengan lebih mudah untuk bertahan dan tidak kompromi. Karena kita tahu kita pegang perintah Tuhan dan kita tidak mau digoyangkan oleh orang manapun, apalagi orangnya tidak mengenal Tuhan. Tetapi seringkali kita kompromi ketika kita memandang senioritas, kita memandang rupa, kita memandang status. Karena abdi Allah ini memandang nabi tua dari Betel ini adalah senior, adalah sesama orang percaya, adalah sama-sama nabi Tuhan. Kita juga sering seperti itu. Ketika yang membuat kita goyah adalah mungkin kita memandang status seniornya, kita merasa kompromi, kita goyang dan kita merasa tidak enak, kita merasa sungkan. Ketika yang menggoyahkan kita adalah orang-orang saudara seiman, ketika alasan-alasan yang membuat kita goyah dan melanggar perintah Tuhan itu adalah alasan-alasan yang dalam tanda kutip mungkin berbau sedikit rohani, sehingga seringkali kita kompromi. Poin saya adalah bukan masalah orang dunia ataupun bukan yang menggoyahkan kita, tapi satu hal, ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupanmu dan Tuhan berkata engkau harus lakukan ini, atau ketika datang firman Tuhan dalam kehidupanmu, Tuhan mau engkau hidup dengan cara seperti ini, jangan biarkan seorang pun itu menggoyahkan engkau. Jangan kompromi dengan siapapun, mau orang dunia maupun orang seiman, mau dia adalah sesama kita maupun dia punya status senior atau orang yang terpandang. Intinya adalah, poinnya adalah jangan pernah kompromi dengan siapapun. Rangkul terus teguh perintahnya Tuhan dan jangan pernah menyimpang. Siapapun dia, apapun orangnya, statusnya seperti apa, ketika kita dihadapkan dengan perintah Tuhan, jangan pernah kompromi dan harus tegas berkata, tidak, saya mau turut, saya mau taat pada perintahnya Tuhan. Amin. Semoga pagi hari ini saya mengajak teman-teman, apapun yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu, ketika engkau berdoa, ketika engkau menjalani kehidupanmu, Tuhan sudah tetapkan sesuatu hal dalam kehidupanmu. Pegang terus, jangan pernah mau kompromi dan mau digoyangkan oleh siapapun. Dengan status, dengan golongan, dengan suatu jabatan atau suatu ikatan apapun, jangan pernah mau terpengaruh, jangan pernah mau kompromi. Amin. Kita jadi orang yang terus teguh berpegang pada perintahnya Tuhan dan tidak pernah menyimpang. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa biar teman-teman dan saya, kita semua boleh menjadi orang yang taat pada Tuhan dengan sepenuhnya dan tidak pernah kompromi. Karena kita tahu akhir cerita dari nabi ini adalah, dari abdi Allah ini adalah dia akhirnya mati, dibunuh oleh singa. Dan dia tidak bisa menggenapi destininya. Dia tidak menjalankan panggilannya dengan seutuhnya. Dan saya berdoa saya dan teman-teman semua tidak menjadi seperti abdi Allah ini. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di Devotion from Nation selanjutnya. Biarlah saya berdoa. Sharing saya pagi hari yang tidak sempurna, tapi saya percaya, buka hati, biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang terus menyempurnakannya dalam kehidupan teman-teman semua di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you. Sampai jumpa di Devotion from Nation selanjutnya. God bless you.